Ya, untuk menjaga kestabilan harga, pemerintah mengeluarkan sebuah kegiatan begitu yang dinamakan sebagai operasi pasar. Namun di satu sisi, walaupun sebenarnya operasi pasar ini seperti tadi yang sudah diperbincangkan bahwa ada mungkin kesalahan tata cara begitu ya dalam melaksanakan operasi pasar. Namun tidak menutup kemungkinan di satu sisi yang lain masyarakat justru menyambut gembira dan menyambut dengan antusias begitu terkait dengan adanya operasi pasar yang digelar di sejumlah daerah. Seperti di Kediri, Jawa Timur, ratusan warga ini rela berdesakan untuk dapat membeli sembako yang harga jualnya lebih murah dibanding harga di pasaran. Perbedaan harga sembako terpaut hingga Rp3.000 per kilogramnya, seperti pada gula dan minyak goreng. Tidak hanya sembako, operasi pasar yang diselenggarakan di Subang, Jawa Barat menekankan penjualan pada harga daging sapi. Bahkan daging sapi yang dijual dengan harga Rp80.000 per kilogramnya ini langsung habis dalam waktu 2 jam. Adanya operasi pasar di tengah masyarakat ialah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar. Tidak hanya sembako dan daging sapi, harga beras pun juga akan dikendalikan. Kita sudah menugaskan Bulog dalam rangka mengendalikan harga beras itu memerintahkan untuk melakukan operasi pasar 1 bulan saja dengan harga operasi pasar 7.900 sejumlah 170.000 ton. Kemudian ada pasar murah, beras yang bagus kualitasnya tapi dijual dengan harga murah. Pemerintah melalui Bulog akan menyelenggarakan operasi pasar selama 30 hari di bulan Ramadan. Diharapkan dengan adanya operasi pasar, kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi hingga Lebaran nanti. Meskipun harga komoditas terus menjulang. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, untuk membahasnya saya langsung ke Pak Mahfud saja. Pak Mahfud, dari Komisi 4, apa yang mungkin bisa dilakukan begitu ya? Apakah memang ada rencana untuk mengundang pemerintah untuk membahas lebih lanjut terkait dengan harga yang semakin melonjak ini? Iya, saya tadi tertarik ya bahwa ya siapa yang harus mengontrol semua situasi ini? DPR. Persoalannya begini Mbak, kalau kita mengontrol sebuah kebijakan yang sudah diambil sebelumnya, kebijakan itu jelas, sudah melalui satu proses diskusi akademik yang panjang melibatkan berbagai pihak, maka menjadi mudah bagi kita, siapapun, untuk mengawasi bagaimana implementasi kebijakannya. Yang repot itu kalau kita mengawasi satu rencana kebijakan, yang sampai sekarang juga belum jelas seperti apa konstruksi kebijakannya. Tadi Pak Ngadiran kan cerita, ya alhamdulillah sudah diundang, tapi baru rencana Pak ya. Undangannya sudah. Undangannya sudah, tetapi yang kita inginkan kan oke, ini satu kebijakan, paket kebijakan yang terpadu, yang sudah kita diskusikan matang, dan ini sifatnya proyeksi ke depan, lalu disitulah kita lakukan pengawasan implementasinya. Tetapi ketika implementasi dari kebijakan yang dimaksud tadi adalah kebijakan-kebijakan analgetik, kebijakan untuk mengatasi demam sesaat, misalnya operasi pasar, ya oke kita tinjau operasi pasar, oke kita tinjau stok Bulog. Lalu kita lihat, oh ternyata Bulog cuma data ketersediaan bahan pangannya sekian, beras sekian. So what gitu, setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Kan tidak ada juga, karena tidak ada satu upaya kontrol yang bisa memaksa pemerintah untuk mengatasi atau mencukupi ketersediaan pangan dalam waktu cepat misalnya. Ya. Lalu misalnya impor, sekarang kita ribut lagi, apakah perlu atau tidak impor? Kalau situasi sudah begini, ya memang impor menjadi solusi analgetik untuk mencukupi kebutuhan pasar kan, karena ini hukum supply and demand-nya gitu. Cuma masalahnya apakah ini kemudian akan kita benarkan dan menjadi solusi pada tahun-tahun berikutnya. Nah ini yang saya pikir perlu didudukkan kembali, bahwa kalau kita ingin mengambil kebijakan dan mengontrol kebijakan, yuk kita bicara jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, ketika misalnya setahun sebelumnya, ya, oke 2015 atau sekarang 2016 kita bicara bagaimana 2017, nanti kan siklusnya ini berulang kan. Kita cek bagaimana volume dan siklus produksi, di mana letak persoalannya, lalu mata rantai distribusi dan tata niaganya seperti apa. Di situ baru bisa kita berbicara solusi sistemik dan bagaimana mengawasi secara efektif. Bisa tidak kita mencontoh negara, tadi Ibu Eni sudah menyebutkan Malaysia misalkan, pemerintah yang memang benar-benar mengawasi, mengontrol dan juga memberikan informasi kepada masyarakatnya begitu ya, bahwa harga sebenarnya sekian begitu.
tadi sebenarnya sudah disampaikan satu kata kunci yang paling penting, ya, bahwa dibutuhkan kemampuan dan kemauan pemerintah untuk melakukan kontrol secara ketat dengan alas kebijakan yang jelas. Misalnya soal harga tadi. Ya. Tetapi kan pemerintah baru bisa, tadi diambil contoh Malaysia misalnya. Dia bisa mengontrol, pemerintah mengontrol harga pasar, batas bawah dan batas atasnya misalnya. Lalu masyarakat berpartisipasi untuk melakukan, menyampaikan laporan kalau ada pedagang menjual harga di atas batas atas misalnya. Tetapi kebijakan ini baru bisa diambil kalau pemerintah pada sisi yang lain bisa menjamin ketersediaan pasokan. Iya kan? Nah, kalau ketersediaan pasokan ini tidak bisa dijamin pemerintah, lalu pemerintah ujuk-ujuk dalam bahasa saya menetapkan ini loh batas atasnya. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Artinya proses untuk menuju ke sana resisten. masih akan perlu waktu begitu ya? Nah, justru disitulah kalau persoalan ini persoalan yang sudah berulang dari tahun ke tahun, dari satu rezim ke rezim, ini bukan persoalan baru yang membutuhkan akal pikiran baru, tidak. Kalau kita mau kumpulkan semua stakeholder, kita duduk bersama rembuk secara nasional, dan pemerintahan baru merumuskan ini loh policy dasarnya, ini kebijakan sistemiknya, yuk semuanya kita terlibat, saya yakin ini sangat mungkin. Tetapi kan indikasi misalnya begini, beberapa hari yang lalu Presiden terheran-heran kenapa kok harga daging bisa sampai 100 ribuan dan segera dengan instruksi mengatakan harus turun sampai di angka 80-an. Ini kan bukan simsalabim, tidak. Dan pertanyaan berikutnya bagi orang awam, loh kok kenapa Presiden baru nanyanya hari ini? Kenapa tidak misalnya di awal tahun gitu kan? Ini kan mencerminkan ada proses tata kelola pemerintahan yang sebenarnya juga masih ada persoalan. Nah, ya mungkin ini tugas bukan saja DPR ya, tapi juga masyarakat, kalangan akademisi, Bu Eni, dan juga masyarakat di bawah gitu. Bagaimana kita mencoba mengangkat persoalan ini secara lebih utuh. Oke, sekarang yang terjadi adalah harga memang sudah jauh di atas normal begitu menurut masyarakat. Begitu. Tadi sudah ada keluhan juga dari tidak hanya para pembeli begitu ya, para pedagang, bahkan sudah dalam taraf pasrah begitu ya dengan kondisi yang ada sekarang. Mau ngapain lagi begitu katanya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh para pembeli ini, para konsumen ini begitu ya untuk menyiasati harga barang. Sebelum nanti saya ke Pak Ngadiran, kalau dari pedagang sendiri menyiasatinya seperti apa? Ibu Eni boleh disarankan kepada pemirsa sebenarnya apa yang bisa kami lakukan begitu dengan kondisi harga yang saat ini? Masyarakat itu sudah punya solusi sendiri seperti tadi disampaikan oleh Ibu yang diwawancara. Jadi mengurangi porsi? Ya nerimo. Untungnya masyarakat kita ini masyarakat yang sangat penyabar dan nerimo. Jadi paling ya ketika tidak ada pilihan lain yang tadinya mengkonsumsi 1 kilo daging ya tinggal mungkin setengah, kalau nggak bisa setengah ya seperempat. Yang lain juga pasti akan seperti itu. Artinya mengurangi porsi belanja. Dan dalam situasi ini ada mekanisme tambahan yang di luar kontrol pemerintah sebenarnya. Misalnya banyak masyarakat kelompok-kelompok bikin bakti sosial, gitu kan, bazar murah, itu membantu. Atau mungkin nanti menjelang Idul Fitri masyarakat bagi-bagi zakat. Tapi ini kan di luar kontrol pemerintah. Itu blessing di guys. Ya, blessing di guys saja. Boleh kita tanya kepada kawan-kawan pedagang sebenarnya gimana sih cara menyiasatinya dengan harga yang sekarang ini menjulang? Untung nggak banyak yang diambil begitu kan Pak? Ya, bagi kami kawan-kawan terus terang saja kalau untuk mensiasati di ketersediaan barangnya kami di pasar memang sangat terbatas. Kalau dibilang kami kawan-kawan pedagang cuma nerimo mungkin nggak salah juga. Karena mau beli yang banyak duitnya nguntangnya ke rentenir, juga kooperasinya juga nggak banyak menyediakan duit. Banknya yang bentuknya kur juga selalu saya katakan pedagang di pasar mungkin 500 yang dapat 50 juga mungkin susah. 50 orang maksud saya. Memang ada yang menikmatin kur itu, tetapi pedagang 500 boleh dicek ke bawah. Sudah adakah 50 orang? Saya yakin itu setiap pasar 10% belum. aja nggak ada ya Pak? Nah, ya anggaplah 10% tuh, katakanlah 20%. Yang 80% kan ngutangnya ke rentenir. Nah, itu pertama. Hal-hal itu mempengaruhi kepada harga barang itu bergerak. Satu contoh misalnya gula. Ketika gula 9.500 jualnya mungkin 10.000. Modal yang 9.000 atau 9.500, bunga uang yang 9.000 atau 9.500 dengan sekarang kita beli gula katakanlah pokoknya 15.000 yang harus dijual 16.000. Kalau awalnya 9.000
berapa uang yang harus kita bayar bunganya, kalau yang 15.000 bunga awalnya berapa yang harus dibayar. Artinya ini hal-hal ini dicermati tidak oleh para penentu kebijakan. Jadi yang berhari-hari sudah mungkin butek, yang urusan adalah daging dan daging memang bagus juga sih. Tetapi yang namanya gula 15 tahun ini naik gula harga tertinggi kok nggak disenggol. Paling luar biasa ya Pak. Dan luar biasa. Kenapa nggak disenggol? Mungkin ini ada yang menikmatin juga. Jadi Menikmati intinya, kemanisan gula. ya, artinya apapun barang yang harganya bergerak dengan sedemikian signifikannya dan siklusnya dari tahun ke tahun selalu demikian. Kenapa penentu kebijakan kok masih kelakuannya OP di depan pasar yang supaya sikut-sikutan sama kawan saya? Emangnya nggak bisa OP di tingkat kelurahan kerjasama dengan RT dan RW? Ini bosen saya ngomong, tetapi tolong Pak, Bu, penentu kebijakan, tolong jangan membuat dosa tambah karena kawan saya tentu akan merasa risau dengan melakukan OP di depan pasar. Kalau katakanlah daging kawan-kawan kita menjual 110, katakanlah 120 karena memang daging segar dipotong malam, kemudian di depan pasar ada yang OP mungkin 80.000 atau 85.000, otomatis kawan saya jadi penonton kan. Bagaimana membayar bunga uang yang dipinjam tadi? Bagaimana akan memenuhi kewajiban pemenuhan restribusi atas tempat yang dipakai oleh kawan-kawan saya baik di Jakarta, PD Pasar Jaya maupun dimanapun. Kalau tidak bisa memenuhi kewajiban akhirnya disegel tuh. Kasih peringatan disegel. Apakah dipikirkan sampai di situ nih permasalahannya? Problem ini jangan sampai menambah dosa saja kepada kita. Jadi tolonglah Bapak Ibu perhatikanlah. Karena Bapak Ibu pelayan masyarakat ini yang dilayani bukan yang akan membeli sekilo atau setengah kilo, tetapi petaninya dipikirkan, pedagangnya dipikirkan. Yang namanya rakyat tuh buruhnya juga harus dipikirkan. Jadi ini semua penting bagi kita semua karena agar supaya jangan ada dusta di antara kita. Baik, Pak Ngadiran. Saya cukup apresiasi begitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Ngadiran karena ini memang luapan emosi yang cukup mendalam begitu ya. Dengan kondisi yang seperti ini begitu, tidak hanya masyarakat yang menjerit, bahkan pedagang pun juga ikut menjerit dengan kondisi harga yang seperti ini. Jangan dilihat masyarakat hanya bisa pasrah, tapi pemerintah juga harus punya solusi konkret. Kami titipkan terlebih dahulu kepada Komisi 4 yang mungkin akan melakukan pertemuan dengan pemerintah supaya ini bisa disalurkan. Tapi yang paling penting adalah ada satu orientasi baru yang harus dibangun. Bagaimana mengubah siklus tahunan seperti Ramadan, terus Idul Fitri atau hari raya yang lain dari situasi ketergantungan menjadi situasi yang produktif. Itu yang harus diubah. Kalau orientasinya sudah dibangun, ditetapkan, maka derivasi strateginya itu akan lebih mudah sebenarnya. Kecuali kalau kita masih mau membiarkan tadi pemain-pemain yang kita dukung Pak Mahfud. Yang menikmati kan itu tadi. Kalau masih akan dipelihara yang menikmati itu tadi ya silahkan. Biarkan tambah banyak orang yang mendoakan suatu ketika ini nanti kalau orang susah yang mendoakan berbahaya. Baik, nanti kita akan tunggu seperti apa sebenarnya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah memang benar terbukti harga bisa akan turun kalau memang pemerintah mau untuk melihat rakyatnya bisa bahagia dan juga sejahtera. Saya harus akhiri Talk to News pada malam hari ini pemirsa. Terima kasih atas partisipasi Anda. Saya Rizka Indah, selamat malam.